Lalu biar anda tahu saya itu. Walaupun juga karena udah umur kayaknya bisa lah kalau dikit. Nah, terus ini saya kerja di Emerald Consulting, tapi saat ini saya responsible buat kampus gratis. Jadi kalau ada punya anak buah yang lulusannya belum kuliah dan pengen kuliah, umur berapapun mau kuliah juga boleh, baru lulus SMA, SMK, pesantren, apapun juga gitu ya. Nah, ada program namanya RPL, Rekomendasi Pembelajaran Lampau dari pemerintah. Anda bisa kuliah di kami 105 SKS gratis, lalu lanjut untuk sarjananya mau di UI, di UGM. Ya, jadi jalur belakang tuh kalau lulusan UI, UGM, UNPAD gitu ya, pakai RPL aja, nggak pakai ujian masuk. Itu buat jangkanya. Gitu aja, atau pengen belajar aja tuh, ada fakultas bisnis, desain, dan teknologi komputer. Oke, itu kerjaan saya, urusan saya. Itu kuliahnya online, dan saya rekomendasi untuk yang bisnis ada ikut. Walaupun Anda nggak lulus, nggak sarjana, ya bodo amat, yang penting dapat ilmunya kan. Ya, dan insya Allah kualitas yang Anda dapat di kampus gratis sama yang dapat di pelatihan hari ini sama. Karena yang ngasih orangnya dari Enos. Oke, ya kita belajar apa aja selama 2 hari. Ini kebetulan di proposalnya dan materinya tuh bahasa itu yang di belakang. Jadi ini semuanya bahasa Inggris. Ya, apa Sri? Oh iya, nanti materi ini bisa Anda tonton lagi dan lihat lagi di LMS ya. Kalau nggak salah nanti namanya cemindo.emnos.com. Bisa Anda akses nanti di mana materi sama rekamannya ditaruh di sana. Jadi nonton filenya sambil ada suara di belakang. Ya, jadi kalau pengen belajar lagi suatu ketika masih ada. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita lihat dulu materinya gimana. Jadi kalau yang di sini saya nggak bisa laser pointer nih, saya suruh. Karena kalau laser pointernya keserap tuh, kan ada di sini hilang. Ya, sesi 1 Principle of Collection Management, dasar-dasar prinsip dasar dari manajemen pertanian. Kalau dulu yang paling banyak saya training itu dari Holcim. Sebelum jadi Holcim apa namanya dia? Lapas. Oh, Cibinong. Ya, dari dulu sampai gitulah ya. Kebanyakan bagian salesnya segala macam. Saya ingat banget tuh. Ya, setelah itu COVID, ya habis COVID, kayaknya yang namanya construction nggak butuh training ya waktu dulu itu. Sekarang baru mulai lagi nih, ya sebagian mulai maju lagi. Nah, saya akan menggunakan pemahaman saya untuk itu. Yang kedua adalah di semen gresik, ya semen gresik. Itu 2 yang paling lumayan. Jadi 2 pemahaman itu yang akan saya pakai buat ngejelasin di sini. Tentu saja itu pemahaman yang mungkin terjadi sebelum COVID. Setelah COVID kan ada perubahan ya. Ya kita nanti lihat, ada update saya juga, lebih kalian baru saya. Ya kita bahas Principle of Collection Management. Lalu sesi 2 Collection as Customer Service, ini logics yang harus ada di belakangnya. Lalu psychological aspect in collection activity. Kita lagi, kita harus paham aspek psikologis orang dan kenapa dia putuskan. Ya sebenarnya sejujurnya, setuju nggak teman-teman, ketika emosi lagi tinggi, logika hilang. Ya betul. Ya, yang putusin sebenarnya adalah emosi kita. Kalau gue udah gak suka sama lu mau ngomong apa juga gak buat terima sebagus apapun, gue gak mau ambil sama lu. Maka kita harus paham aspek psikologis. Kalau kamu ada pakai HP, lalu software-nya hang, mereka bisa digunakan nggak buka WhatsApp segala macam? Nggak bisa. Ya, badan Anda, raga Anda oke, fisik Anda oke, tapi kalau software Anda udah hang, susah. Nah, software itu kalau manusia namanya aspek psikologis. Mental dan psikologis itu adalah softwarenya manusia. Begitu mentalnya error, psikologisnya error, bisa jadi anak butuh bapak ibu dan kakeknya. Udah tau kan kejadian di Lebak Bulus tuh, ya. Dan pas dicek ternyata anaknya setiap hari di pressure buat belajar. Udah main jam 1 malam sebelum belajar dan dia udah mulai halu. Terus kalau kita setiap hari mainnya apa? Main game yang tembak-tembakan sama tusukan nggak darah udah biasa, terus gimana dong? Udah teredukasi dia, lama-lama jadi cincai hajar. Dia udah nggak tahu, belajar ya. Orang itu ada tipe yang agresif, sebagian di sini agresif. Kalau nggak suka nyolot aja langsung. Ada yang tipe pasif. Pasif itu udah ngalah, diem, ngalah. Ada yang kayak gitu kan. Tapi yang ngeri adalah tipe eksplosif. Apa tipe eksplosif? Meledak, ditahan, beler. Atau cerai, atau bunuhan. Ada lagi tipe yang labil, ya biasanya tuh yang sekong-lekong, tambah potong. Karena nggak puas kalau nusuk nggak cukup sekali, udah masih tusuk juga karena buat muasin kebencian. Dan yang kayak gini kan udah makin error ya, dan sekarang udah makin tinggi. Selanjutnya kita bicara communication styles and practice in collection.
bagaimana teknik komunikasi dan prakteknya di collection. Kita belajar di sini, kalau orang ngomong waking hypnosis, tapi kalau bahasa gaulnya teknik komunikasi. Ya, hipnosis sadar gitu. Jadi ada pikiran bawah sadar yang tanpa sadar itu bisa kita bikin agar dia ikuti yang kita mau. Kita program orang tanpa dia sadar. Ya, nah kita akan belajar di situ. Nanti kita akan bisa tahu orang nggak bisa bohong lagi. Khususnya kalau berhadapan kita bisa baca pikiran. Ya, nah itu kita latihan di sini. Otomatis karena banyakan pria itu penjahat, ya kita baca wanitanya ya. Pria kalau dibaca, karena kita udah tahu kita penjahat. Sesama penjahat harus kompak, setuju ya. Nah, wanita aja, kecuali direkturnya kita. Ya, oke. Yang tahu jawaban paling banyak wanita kita bully, kecuali direkturnya kita nggak berani. Ya, preskom kita juga kan apa wanita kan, sorry kita udah tapi ya anak kapasitorus. Udah lanjut. Sesi 5, basic telephone skills in collection. Jadi kalau berhubungan lagi lewat telepon kayak gimana? Ya, managing image dan impression telepon ini 2 sama. Lalu sesi 7, negotiation skills dan konsultatif collection teknik. Ya, jadi kalau yang sisi ini banyak berhadapan, ya ini campuran. Ya, ketika kita harus negosiasinya. Lalu kalau kita harus konsultatif. Masalahnya zaman sekarang kan pembeli kita kan cenderung tipenya RO kita cari, repeat order. Betul nggak? Ya, dan yang kedua, yang supply ke dia kan nggak cuma satu perusahaan. Betul? So, kalau ternyata market share-nya kita turun di satu tempat, kan misal juga ya. Dulu tahun 2010-an, itu Adira, perusahaan pembiayaan motor, mobil, paling banyak motornya. Dan itu menarik, tuh 2008 lagi krisis, dia tahu kalau dia kasih kredit yang ada, padahal nggak bisa bayar. So, ketimbang susah, dia nggak mau ngasih kredit. Padahal orang dealer itu pengen barangnya laku dan pembelinya dapat kredit. Ya, nah terus yang beberapa masuk, ya udah begitu gue bantu dulu. Tapi habis ini jangan lu diturunin ya. Maksudnya kenapa? Secara nggak langsung biasanya di satu dealer, di satu toko lah kalau kita, itu ada agreement tuh. Nanti kalau aplikasi masuk 10 kata dari 10, 5 lu, 2 dia, 1 dia. Tapi kita dapat vitamin dari lu. Ya, vitamin program promosi apa kek, pokoknya gitu lah ya. Nah, ketika dia stop jualan, stop booking, yang lain ambil, ya. Setelah itu silakan, selamat pagi itu aja. Terus sampai sana, apa yang terjadi? Begitu udah ekonomi membaik, apa yang terjadi? Ya udah lanjut, ya udah berubah. Terus bilang, kok gue cuma dikasih 1 sih, lepehan lagi. Yang bagus-bagus lu kasih sono gimana sih? Lalu kemarin gimana? Gue udah deal sama dia, terus sekarang main masuk mau minta kayak dulu lagi, ya kagak bisa, gue udah ada agreement sama dia. Ya gue kan masih gede, tapi gue kan udah deal sama dia. Gimana dong? Maka setelah itu dia selama 2 tahun tulisannya di baju tuh, semua pakainya tulisannya regain market share. Ada lagi sebuah perusahaan yang saya nggak sebut namanya karena nggak enak ya. Di tahun 98 juga kayak gitu kasusnya. Ya, perusahaan ini milik Astra gitu ya, bergerak di bidang otomotif, pembiayaannya gitu kan. Pokoknya kredit gitulah. Astra kredit apa gitu. Nah, pokoknya satu perusahaan gitu kan. Saya nggak bisa sebut namanya karena udah tahu kan. Nggak bisa nebak terlaluan tuh. Ya. Nah itu pada saat Krismon, ya itu kan dolar naik dari cuma 1.000-2.000-an dolar jadi 15.000. So mobil Kijang, dulu masih Kijang kotak sama Kijang yang kapsul, itu dari 15 juta jadi 100 jutaan. So para kolektornya, di sini kan nggak ada yang kolektor ya, ya, sama juga. Para kolektornya mikirnya cuma sederhana, gimana caranya unit yang ini kalau bisa gue tarik. Orang yang batuk sedikit, tarik. Kenapa? Ntar gue jual, terus gue lunasin, ya. Karena kalau cuma gue tarik, lunasin cuma 15 juta, mau jualnya kali aja 4. Itu tuh, jadi udah dunianya liar banget. Dan terkenal itu kolektornya di setiap kota itu ada bar yang dia punya botol di taruh. Wah, duitnya dari sana. Apa yang terjadi? Begitu ekonomi baik 2001, 2002 gitu ya. Kan 98 Krismon waktu itu. Ekonomi baik, nggak ada yang mau ngambil ke situ lagi. Mereka terkenal langsung udah gitu. Bajuku sekali, aku merasa gitu kan. Kok bapak gini, kau yang mulai. Udah tuh tertawa kan itu. Ya, akhirnya mereka bingung latihan, kita dipanggil. Ya, sama kasusnya tuh ya. Untuk apa? Untuk beresin, itu agar bisa dapat
ketipu menangin hati lagi dan mereka berubah sistem menangin hati. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Jadi collection itu nggak semata-mata yang penting nagih ya, tapi kita bagian dari bisnis besarannya. Ya, nah, dan zaman sekarang udah zaman analytics. Ya udah lihat data, nanti ngeliat nih lifetime value atau nilai seumur hidup dari si customer ini berapa. Dan ingat kita kan nggak cuma semuanya direct to customer kayak project, betul? Ada juga direct to customer yang project yang rumahan yang setelah dia bangun udah dia nggak bangun lagi. Kita banyak jual ke project yang dia besok bangun atau project lagi sini, project sini, atau toko bangunan, atau toko yang model kayak depo, citra, betul nggak? Ya, nah ini kan beda penanganannya. Ya belum lagi zaman now yang paling ngeri itu adalah kalau zaman now begitu udah ribut medsos. Dan di medsos banyak yang julid, benar apa salah suara yang julid yang menang. Itu paling ngeri itu. Ya, jadi makanya ketika kita bikin kampus gratis gitu, misalkan kita tolong bikin donasi aja. Beri kalau donasi ntar ada apa-apa, ada yang nggak suka atau apa dibahas jeleknya, tapi kita belum stable. Nah itu yang jadi isu. Ya, nah pemahaman ini mohon dipahami oleh semua ya. Ya buat contoh-contohnya aja. Dan itu yang kita akan bahas di 2 hari ini. Oke, ini tadi yang Emos Consulting ya, dulu Emos tentang Indonesia bilang nama Emos Consulting ya, sejak tahun 2020 kita bertransformasi ke digital ya, kita bikin AI, kita bikin LMS, dan kita bikin game ya. Jadi kalau mau pakai VR atau game ya, misalkan Anda mau bikin orang agar saya mau bangun rumah, pendekatannya pendekatan touchscreen, langsung bangun ditarik jadi, atau dia mau imersif dia pakai VR gitu kan, dia sekarang di jalan di rumahnya gitu ya. Nah ini yang dipakai. Oke, dulu kita bikin AI Summit bersama UI di Filter Nusa Dua Bali buat jualan aja. Ini kampus gratis yang saya lakukan sekarang ya, ini kebanyakan jualannya, lewatin aja ya. Nah, industri, nah ini menarik nih. Ini gambarnya dari tahun 2012 sampai sekarang sama, nggak dirubah-rubah, alias males ganti. Udah Wika Beton, ada siapa lagi tuh? Semen merah putih belum masuk tuh Pak? Hah? Semen merah putih belum masuk? Belum, orang di tahun 2012 bikinnya si Sri, habis itu udah berubah lagi satu kantor. Iya nggak Sri? Kopi paste, ada 12 tahun baru berubah. Saya ingat banget ini. Oke, kesepakatan bersama jika dalam keadaan darurat ada sakit jantung. Ada lagi hamil? Nggak ada ya. Ya kan kalau ada yang lagi hamil saya nanya, ada yang tanggung jawab? Ya, oke, ada yang dating? Nggak ada? Ya, oke. Jadi kalau nggak ada ya. Tapi kalau nggak, saya mau nanya. Kalau dalam keadaan darurat, pintu daruratnya di mana? Ada yang tahu? Ini keluar aja tuh tulisan exit. Ya, pipis tahu ya. Oke, kalau sholat di mana? Hah? Harusnya di sini di lantai ini ada ya. Kalau nggak ke bawah. Ya, di lantai 1 ada. Ya. Tapi kan repot keluar lagi jalan. Tapi kita coba tanya Sri, belum tanya ya tadi. Harusnya di lantai ini ada. Karena saya tahu di situ ada tempat duduknya. Jadi biar menghemat waktu. Ada pokoknya di kiri kanan ini bisa kita fungsikan aja. Oh, oke. Susah kalau pemilik ngomong. Kita fungsikan aja, kita satu dulu kok. Kita yang punya di sini mau ambil lo, gitu kan? Lu nyewa, gua enggak, gua make. Iya, tapi itu urusan lain yang nggak usah bahas terlalu keras. Fasilitas sudah tahu lah ya. Nah, istirahat nanti jam 10 lewat, gitu ya, dan jam 3. Ya, kita fleksibel aja sesuai dengan keadaan. Terus HP tolong silent, ibadah udah tadi sebut, ya tanya jawab, tidak ada sesi tanya jawab di sini. Jadi kalau pengen nanya langsung nanya dan kita langsung jawab. Gak usah nunggu kapan boleh nanya gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Iya, kapan nih Pak sesi tanya jawabnya? Itu seminar Om. Ini training anytime you ask we'll answer. Cuma jawabannya ada 2 mode ya. Kalau dibahas di sesi itu kita jawab detail atau contohnya. Tapi kalau nggak dibahas di sesi itu, ada di sesi lain kita kasih besarannya aja. Detail, latihan segala macamnya nanti di sesi yang bersangkutan. Oke? Yang terakhir kita bikin energi dan suasana positif. Teman-teman,
salah satu kunci belajar yang paling efektif itu adalah keterlibatan. Kalau ada cuma nonton, ada cuma dengar, biasanya setelah berapa lama itu akan lupa. Risetnya bilang begitu. Ya, yang 1 minggu dari sekarang yang diingat cuma 10-15% aja. Kalau Anda mau naik, maka Anda harus terlibat. Di mana terlibatnya? Ada nyoret-nyoret, ada nyatet-nyatet. Lalu setelah itu direktur Anda juru bilang, lu kerjain tugas. Ya, nanti di mana tugasnya ada di LMS. Habis ini nanti seri sama Ibu Regina mungkin nanya, Bu, mau dikasih tugas apa, Bu? Gitu. Ya, misalnya bilang bikin studi kasus di cabang kamu terkait sesi ini. Jadi mau nggak mau dia akan belajar lagi. Karena kalau nggak belajar lagi nggak ngulang, anak kita aja di sekolah lihat pasti masuknya jelek, betul nggak? Padahal kita butuh ini kepake. Nah, jadi saya minta tolong, kalau bisa Anda nyatet-nyatet di buku ya. Nah, sebelum mulai, boleh saya minta tolong lagi, tolong di bukunya ditulis nama Anda, biar nggak ketukar sama orang. Boleh? Ya, tulis nama Anda dan asal kota. Kalau bisa juga, ya kalau ternyata masih singgah jadi jodoh, tulis nomor HP. Kalau itu malah catat dapat jodoh, kasih lope-lope. Gue baik sih. Terus suruh amat kalau gue speed, nggak mau gue. Seri, mulai. Iya, mau susah pakai beginian. Kalau nggak kita ada buku tenang aja. Oke. Yang kedua, ini ada 4 session. Setiap ada sesinya, nanti caranya fotokopinya itu ada nomor halamannya di bawah. Ya, biasanya sih kalau fotokopi materi kayak gini 1 halaman tuh 2 biji. Ya besok ya. Jadi 1 halaman biji 2 biji. Tadi kan atas diajarin. Ya, jadi sama kertas. Ya, kalau beneran ini jawabannya. Bolak-balik nih Pak. Iya bolak-balik juga biji bolak-balik karena kalau 2 biji karena biar mata enak gitu kalau nggak gitu ya. Tapi udahlah, kita mau yang membayar lebih mobil juga. Iya kan masa mau protes gitu. Yang kedua, kita bikin suasana positif. Yang pertama adalah tidak ada selamat siang, tidak ada selamat malam, yang ada selamat pagi. Biar semangatnya bagus. Ya, di sini ada yel-yel dari Cemindo nggak? Oh ada. Ada ya koleksi. Kita nyebutnya apa? Cemindo atau apa? Kalau ke klien, kalau ke customer? Cemindo. Oh, bukan C tapi C. Cemindo apa Cemindo? Cemindo. Tergantung kotanya sih Pak. Kalau logatnya kayak Jawa, Cemindo. Kalau kayak Jawa apa? Kenapa? Kalau yang kota lain, logatnya gimana? Kalau Febri, Semen merah putih. Oh, semen merah putih. kalau saya Cemindo. Cemindo Pak, ya semen merah putih. Itu pas baru muncul tuh, saya masih ragu semen merah putih. Dulu masuk beli itu, karena aku pakai gini aja kok, pakai itu takut. Kalau itu juga ada semen yang dari Taiwan tuh. Oh, Bapak dulu. Iya, sekarang kan tulisannya kita semen premium. Dulu kan saya semen apaan gitu. Iya, pakai dulu pas saya tanah air. Saya pikir ini merah putihnya jebakan Batman. Ya, pas sudah tahu, oh benar Pak. Pas ngecek belakang-belakangan baru dulu kan pas awal kayak gitu, nggak ngecek kita. Ya cuma tahu merah putihnya aja, jadi jangan karena banyak yang pakai warna merah putih dulu, tapi bukan di Indonesia. Udahlah. Ya ternyata sekarang udah tahu kan, oh ini Pak Martua Sitorus dari mobil Pak kalau keluar bikin sendiri di fokus ini, dia bikin inian, properti juga ada, jalannya juga mau bikin, ya udah dia ngerti, tapi kan dulu enggak. Ya, dan biasanya kita nggak peduli kalau bukan klien kan, begitu udah jadi klien jadi lain, lu pakai semen putih aja, kenapa? Kalau buat training lain gue bisa ngomong gitu. Saya kan dulu pakai Holcim banget, pakai apa itu Holcim, rumahnya saya bawa pakai Holcim. Ya, tapi dulu, sekarang udah jadi rumahnya nggak bangun lagi. Udah lanjut. Renovasi Pak. Ya, kemudian akhirin dulu. Susah renovasi, saya udah telanjur bangunnya kencang banget dulu. Jadi pas ini ada sebentar itu kayaknya 400 ya, gua nggak mau yang biasa. Pakai molen yang standar di jalan tol, biar keras bodoh. Kasihan tukang habis itu, mobil motor.
Udah ya, oke. Kita tidak ada selamat sore, tidak ada selamat malam, ada selamat pagi. Tapi saya pengen sambil bergerak. Oke teman-teman, boleh tunjuk, boleh dorong ke depan gini. Sekarang lurus ke atas. Mana lebih enak? Seger ini ya? Seger ini. Ya, jadi tujuannya biar seger aja kalau udah ngantuk. Ya. Jadi kalau ditanya selamat pagi, jawaban gini. Pagi, pagi, pagi. Nadanya nggak boleh datar. Pagi, 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 tapi harus naik. Pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Bisa. Dan nggak boleh jawabnya melo gitu. Pagi. Harus pagi. Pagi, pagi. Bisa ya? Bisa. Selamat pagi semua. Pagi. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya apa? Luar Luar biasa aja nggak seru. Ya. Biar lebih semangat, luar biasa karena gini dahsyat. Nah juga lalu yes 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 gitu ya. Yes gitu ya. Oke, mulai ya. Ya, apa semua dua. Nah yang terakhir, kalau kita mau kasih pos buat teman, misalkan Om Suherman ini kasih masukan, lalu kita kasih pos yang ditutup dengan gerakan bus. Jadi kalau misalnya kita kasih pos buat Pak Suhermi, ya langsung kita tepuk tangan itu bus. Nah biar heboh sambil tepuk tangan, mulutnya rame. Ngomongnya gini. Weh, biar suasana ceria tuh orang tawa. Ya, yang lurus harus bilang thank you. Tapi biar suasana ceria, thank you-nya nggak boleh ngebahas thank you, tapi harus cempreng. Thank you. Orang ketawa. Coba kita kasih close-up buat Pak Ali Mahmud. Thank you Pak. Thank you. Biar heboh jempolnya goyang. Rekam dong. Coba kita kasih sekali lagi. Kita kasih close-up buat Pak Yasser. Kan? Nah, kalau buat kita semua tangannya ke dalam dan semuanya ngomong thank you, bisa ya? Kita kasih close-up buat kita bersama. Ya. Nah, kalau udah kayak gini kan enak deh. Yuk kita masuk ke materi kita ya. Nah, kita masuk ke materi sesi 1. Boleh dibuka materinya? Ya, sesi 1. Ya, sebelum mulai. Nah, ini boleh buka halaman ini. Ya. Penilaian diri sebelum pelatihan. Tuliskan nilai Anda tentang kondisi Anda saat ini sesuai yang Anda rasakan skala 1 sampai 10. 1 minimal, 10 maksimal. Kalau di ijazah rapor dulu ingat nggak? Ya, 10 itu sempurna, istimewa, 9 sangat baik, 8 baik, 7 cukup baik, 6 cukup, 5 kurang, ya 4 sangat kurang, 3 buruk, 2 sangat buruk, 1 buruk, gak usah sekolah pulang. Kalau nilainya nggak boleh pakai logika, nilainya pakai perasaan aja, biar cepat. Contoh, berpikir positif, ya gua istimewa lah 10, gua sangat positif 9, gua positif 8, gua cukup positif 7, gua cukup aja deh 6, gua kurang. Nilainya nggak boleh dari atas ke bawah sama semua, kalau sama berarti ketahuan nggak mikir. Nah kayak gitu kita celak, kita hina. Ya, waktunya cuma 1 menit, nggak boleh mikir lama. Nanti ada Yergen yang model ngajarin Pak ini. Jangan. Oke. Mas Bro lihat dong, bener nggak lo kerjain? Oke. Nggak usah mikir. Aku udah mikir. Udah biarin bu, ntar distract. Nih lihat nih, ekspresi. Pak ini jagonya ini. Jago. Overconfidence. Gitu. Oh gitu Pak Dwi. Oh enggak Pak. Pak ini jagonya. Luar biasa. Jago ngarang bro. Bebas aja mau nonton. Nah teman-teman ya, kita lihat dulu ya. Ini, kalau Anda mohon maaf, orang anak sultan, ya pasti nilainya 10 semua.
Iya dong. Anda anak jagoan tuh nilainya dari kecil udah dibikin 10. Tapi juga ada orang yang tinggalnya, mohon maaf kalau di Bandung tuh di kecamatan suka miskin. Nah, baru lahir aja udah Miskin. ya. Kalau ada nama, saya punya teman gitu ya, namanya Sugi Harta, udah Sugi Harta lagi. Hah? Sugihan. Iya. Orang ini juga orang apa? Lawyer. Nah, kembali kantornya di sono. Terus kita balik lagi kasus kita. Nah, ada juga orang yang beda-beda. Nah, apapun itu, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda punya nilai, misalkan rata-rata Anda nilai ada 9 dan 10, berarti ya 8 masalah. Kalau rata-rata nilai Anda ada yang rata-rata Anda 7 dan 8, berarti yang 6 ada masalah. Ya, sederhana aja. Kenapa saya bilang isinya harus ada yang beda? Anda jadi tahu dua salahnya, lemahnya di mana. Karena ini yang isi Anda kan. Yuk, saya ngomong cepat aja. Nomor 1 sampai 3 nanti ada gini aja. 1 sampai 3 ini mental. Kondisi mental. Berpikir positif, percaya diri, semangat, antusias. Ya, ditandain yuk. Sini sampai sini mental. Dari 4 sampai 7 itu skills, kemampuan atau keahlian. Jadi sampai sini ini tulis mental, sini sampai sini ini skills. Yang terakhir nomor 8 yang paling terakhir, ya itu adalah resultan atau hasil dari mental dan skills dan kemampuan. Ya, nah ini yang menarik. Jadi kalau ternyata ada seorang peserta, saya nggak mau nyebut namanya gitu ya, anggap aja ada seseorang, saya jaga nama baik ya, jadi Anda nggak pernah tahu yang saya ngomongin siapa orangnya. Ya, kayak gini kan kita jaga nama baik ya, karena nggak tahu siapa orangnya. Bukan. Tapi nih, paham, jelas, tahu cara dan yakin tercapai target diri dan tim setiap tahunnya hingga 1 tahun ke depan. Jadi kalau dikasih target misalkan 1M, dia tulisnya 7, dia cuma yakin dapat 700 juta. Udah diskon 3. Tapi saya nggak bisa sebut nama ya. Pertanyaannya, kenapa nilai gue rendah? Cari aja yang penyebab di atas yang rendah. Tapi kalau yang paling bawah paling rendah sendiri, berarti penyebabnya nggak di sini. Tapi dia ada kehidupan pribadi, rumah tangganya, atau keluarga besarnya yang lagi masalah, atau fisiknya lagi sakit atau apa. Jadi that's what happened, itu yang terjadi. Ya, nah, jadi misalkan ada satu orang tuh nomor satunya 10 gitu ya, ada yang 8 yang 10 gitu kan, berarti yang 8 itu yang masalah. Siapa orangnya Pak? Kan Pak menyebut ya. Saya nggak bisa sebut nama. Kita santai Pak, Bapak nggak ada ketahuan orangnya. Di waktu itu kita berdua lagi. Saya nggak nyebut nama. Kita udah pencemaran nama baik Pak. Ya, misalkan diisi 7 kan itu kan terus. Nah, ayo kita bahas sedikit ini. Dari ini semua mana paling penting teman-teman? Dari atas sama bawah mana paling penting? Nomor 1. Nomor 1. Ya kalau yang nomor 8 nggak usah dibahas ya. Ini resultan, ini dampaknya. Ya jadi kalau seorang direktur di sini misalkan ada, saya nggak tahu ada apa enggak ya. Misalkan ada lalu si ibu itu keliling-keliling lihat gitu kan, dia jadi tahu seberapa confident tim gua mau capai target. Dia lihat aja nilai ini. Nanti kalau ada nilai ketahuan dirubah-rubah, ya udah tahu tuh orang berubah gitu kan. Nah, tapi saya kan harus jaga nama baik ya. Toh nggak ada direktur Anda di sini kan? Udah, yang kedua. Nomor 2 yang nomor terpenting lah nomor 1, berpikir positif. Sepanjang dia masih positif, dia masih bisa berubah. Ya. Oh iya teman-teman, apa kunci perubahan yang paling penting? Kesadaran. Kalau Anda nggak sadar diri Anda pengen sakit, Anda nggak akan nyembuhin. Contoh, ya, si Om Hendra ini sakit. Lalu saya bawa obat nih, ya, saya bawa obat. Terus saya keluarin obatnya. Obat apa tuh kata Om Hendra? Oh ini kemarin gue sakit, gue minum udah sekunin, tinggal harus sisa pasien. Ya, oh gitu. Pas saya lihat, oh ini sakitnya sama saya, tapi dia nggak sadar dia sakit. Saya kasih dia obat ini, suruh minum. Dia nggak sadar dia sakit, dia mau minum nggak? Makin saya maksa, makin senang, makin bete. Bete.
Lain hal saya mau Pak Dwi, ya, enggak Pak Dwi, kemarin gue sakit. Dia sadar dia lagi sakit dan obatnya sama. Dia lagi butuh banget. Apa ya lagi beser gitu ya, makin dia sadar, makin dia minta kan? Makin parah sakitnya, makin ngebet dia minta. Dia bakal ngejar. Apa kunci perubahan? Sadar, selama dia sadar dia akan berubah. Dan itu tujuannya saya maksa ada terjadi barusan. Biar dia tahu titik lemah gue di mana. Jelas? Nah, yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri atau self image. Kalau Anda nilai diri Anda rendah, Anda memandang diri Anda dibanding teman-teman Anda rendah. Karena banyak orang waktu kecil diomongin sama keluarga. Kita kan orang kecil, kita kan orang cilik, jangan terlalu ini ya. Pertanyaan saya, lebih mudah mana? Ngajarin orang pede atau ngajarin orang minder? Si peminderan hanya bikin diri Anda jelek sendiri. Kalau Anda merasa yang saya omongin bagus, nyalain HP, hidupin recorder, rekam. Ya, oke, saya lanjut lagi. Selanjutnya adalah, nah, ini si Sri salah nih. Harusnya rekamannya ditaruhnya dekat dengan ginian. Dan yuk, ya. Lalu ini berpikir positif. Ini yang paling penting, ini api semangat seseorang di dalam dirinya. Kalau apinya udah mati, itu harus dibakar lagi biar hidup. Ya, contohnya kalau bakar api unggun, kalau udah nggak ada apinya, kita siram dia dengan bensin, itu api baru kecil tuh, disiram bensin ada yang gede, jadi api atau malah mati? Malah mati. Harus kecil-kecil, kecil apa jadi api, baru saya itu kasih bensin pelan-pelan. Betul nggak? Ya. Percaya di masa depan sukses, ya, ini bicara dia dengan lingkungannya, area penempatan. Kalau dia jelek nilainya, berarti dia ada masalah dengan tempat dia kerja sekarang, entah lingkungan kerja atau customer lokasi itu di sini. Kalau yang nomor 3, kan cuma denger aja kan, satu minggu lagi lupa lu yang ngomongin. Ini ngomongin apa? Dia dengan lingkungan penempatan, lingkungan kerja, kota, penempatan, tim. Kalau semangat, antusias, termotivasi, lawan malas loyo, ini bicara apa? Manajemen stres. Kalau udah stres, nilainya turun. Oke, itu 3 soal mental. Contoh, ada seseorang, nomor 1-nya 9, nomor 2-nya 8, nomor 3-nya 9. Berarti dia orangnya positif, ya, dan dia nggak stres kerjanya, dia happy aja kerja, tapi dia ada masalah dengan lokasi dia, entah timnya yang nggak support atau di daerah itu dia nggak nyaman. Walaupun nggak merusak karena masih lapang. Besok pindahin aja dia, jangan pegang BUMN. Enggak dia. Nah, setelah 9. Lupa kita apa? Cilengsi. Kalau tidak Tapi ya gitu deh. Jadi jawabannya apa? Ya ini ada orang positif banget. Apa lingkungan nggak masalah, tapi udah mulai stres. Karena di rumah pulang kerja nggak ada yang nangkep dia. Di situ ibu. Ya mau Ini ada orang, ya, dia oke aja kerja, dia nggak stres, tapi dia merasa udah mulai turun gitu. Kenapa? Kecapean COVID, tapi sekarang nggak beres-beres gitu. Cocok banget ya. Suasana misalnya. Gitu kan? Ya, saya nggak mau nyebutin ya. Nggak usah dibahas. Ya, dia sama teman-temannya oke, teman dia oke, tapi udah mulai stres, gara-garanya skill di bawah, dan dia udah mulai gak positif. Ada yang kayak gitu. Ya, menarik ya. Tadi jadi ngerti diri sendiri. Ya, yang kedua. Skill pertama, mampu bekerja dan efektif, sistematis, dan kreatif. Ini bicara dia, kemampuannya sesuai dengan job desk. Kemampuan teknis dia gimana? Kalau kemampuan teknis dia sesuai job desk bagus, bisa ngolek, bisa nyatet, administrasi bagus, komunikasi bagus, segala macam, reportnya beres, angkanya bakal tinggi. Kalau rendah, berarti dia teknisnya yang jelek. Kalau memahami dan mengerti orang lain, ini bicara kemampuan baca kepribadian, yang punya aspek psikologis itu. Banyak orang kan nggak sadar badannya Rembo, hatinya Rinto kan. Timur. Sini.
Bener kan ada strategi juga. Bodoh kan gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu nih namanya Muhammad Yasir. Thank you. Ini agak tahu. Soalnya kayak gitu tuh. Tulangnya lunak. Iya, aman ini. Korbannya. Ya. Kalau enggak dia merasa disalahpahami orang dulu, konflik mulu sama orang. Korbannya ya. Lalu menguasai teknik komunikasi. Ini jelas ya, komunikasi lisan, tulisan, dan digital. Dia komunikasinya bagus apa enggak? Men, gua ngomong apa aja salah tangkepin mulu sama orang, men, gua komunikasi gua ini harus gua benerin. Yang paling bahaya dari ini nomor 1, yang nomor 2 bahaya adalah yang nomor 7. Mempunyai keahlian mengelola emosi, temperamen, dan membangun percaya orang lain. Mohon maaf, kalau dia udah emosional, temperamen yang meledak-ledak, orang kerja sama dia senang apa malas? Hindari. Dan itu akibat yang apa kita nggak tahu. Dan kalau udah emosional kena, ya Anda harus seek help. Pak, kapan saya harus seek help? Kalau nilai Anda udah 6 ke bawah. Kalau nilai Anda 7, 8, 9, itu oke. Itu nggak distraktif, nggak rusak. Tapi kalau 6 ke bawah, then you know that you need to fix it. Anda Perlu psikiater terlibat. nggak juga. Perlu banyak nonton YouTube, lihat TikTok atau lihat Reels. Dia sayang banget sama lu ya. Penampilan. Nggak dia sampai megang-megang. Mental harus disomasi orang. Jangan gitu, men. Yang sekong yang lekong gimana? Yang ambil sembuh siapa ya? Ya siapa? Yang ada pada itu kan maksudnya nggak. Ini apa? Kelakuan berdua bukan aja dulu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang terakhir ya. Kalau kalau bercandanya terlalu vulgar, ingetin saya ya. Ya. Apa Pak? Santai aja. Maksudnya ada Terapi yang baru sembuh ini, Pak. ente nyembuhin. Ya. Baru sembuh. Ambeien. Oh, ambeien. Belum sih. Banyak kan, Pak. Pada darah dia. Udah, saya salah. Ya, lanjut lagi. Nah, jadi nomor 8 itu akibat skill dan mental. Pertanyaannya mana yang harus disembuhin duluan? Skill dulu. Karena kalau mental cuma dimotivasi, ketemu kehidupan bermasalah lagi, akan error lagi. Skillnya diimprove, tapi dia sadar mentalnya masalah. Begitu skillnya udah beres, nanti mental akan beres. Nanti ini bakal beres. Oke ya, pertanyaan saya terakhir. Ini bisa dicek ke anak atau istri nggak? Ini salah, jadi udah tahu dia masalah di mental atau di skill. Kalau nilainya masih 7, 8, 9, 10 berarti kan distraktif, kita rusak. 6 ke bawah udah rusak. Itu aja. Tapi kalau 7 ya bisa jadi 8 lah. Ya, ya, ini udah tahu. Ya. Oke, cukup. Sekarang kita bahas. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Jadi ada seorang tadi itu dia udah mulai emosional, udah mulai gini sehingga dia berubah. Jadi harus beresin itu. 5 hari kekampuan. Nggak nyebut nama. Kita nggak boleh tahu orangnya. Namanya Yowan. Ya. Dan wah, saya pikir si Jessica tinggalnya di Bintaro atau di Kopo. Si Jessica, apa tuh yang lagi terkenal? Bongso. Mana? Kenapa Jessica dia poin yang paling terakhir itu kan kita pikir kan tersuliskan hingga 1 tahun ke depan ya, Pak. Apakah memang yang tadi Bapak bilang urutan itu akan mempengaruhi secara keseluruhan ada di bawah ya? Sedangkan Bisa aja paling rendah dia. iya, misalkan gitu. Jawabannya pertama 1, yang tahu itu diri sendiri. Karena ada yang nilai, bukan saya nilai. Itu Ya, dia. yang kedua, kalau ini yang paling rendah, maka penyebabnya bukan di atas. Ya, makanya tadi saya bilang ada orang yang mungkin lagi ada masalah di keluarganya, ada masalah di keluarga besar atau suku adat atau areanya.
Contoh, Anda di Palu, lalu kena apa dulu tuh yang gempa, lalu semuanya larut masuk ke dalam tanah tuh. Ini lalu paling masih jelek nih udah. Nggak peduli ya kata sini. Beberapa bencana kan. Iya, tapi kalau di kami kan melihatnya juga kondisinya efektivitas di lapangan ya Pak, dari sisi kalau kami melihatnya adalah kalau kami kan retail Pak bermainnya ke toko bangunan dengan kondisi yang ada dengan target yang misalkan kita muluk itu agak nggak bisa ya Pak, tapi agak sulit untuk pencapaian yang memang 100% atau 200% sebenarnya seperti itu. Faktor itu Pak sebenarnya yang kami lihat di kedepannya seperti itu. Nggak ada yang salah, karena setiap orang punya judgement, punya alasan masing-masing. Coba kalau kita tanya bisa apa enggak ada yang nggak bisa juga ya. Karena fakta sejarah menunjukkan bahkan kalau kita lihat orang-orang suci, musuhnya 1000, dia cuma 300, dia bisa menang. Sono 5000, perang apa gitu, ya senjata dia lebih hebat, dia sedikit, dia bisa menang. Ya, entah aja entah. Sekarang selama ini ketutup, mendadak jalannya kebuka. Contoh Suriah. Dulu yang berontak sama Suriah kalah mulu. Kenapa? Karena si Asad Basar itu selalu dibelain sama Iran dan Rusia. Bela dele, Iran lagi perang sama si Israel lewat Hizbullah, dia bisa belain Hizbullah, nggak sempat lagi ngurusin Suriah. Rusianya lagi sibuk sama Ukraina. Lalu yang ini siapa nih? Begitu udah habis-habisan perang ini, pasukannya udah dimobilisasi ke arah Iran, oleh Iran ke arah sono, ya ke arah Israel. Yang ini juga udah dimobilisasi ke sana. Mendadak nyerang, jebret. Seminggu menang ya. Cepet banget. Satu ya, cepet banget. Nah, kalau kesempatan itu pintu terbuka kita nggak pernah tahu. Tuhan bisa bikin jalan macam-macam. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau dari luar jadi udah. Ya, itu dari luar area pemahaman kita. Pamornya luar biasa. But again, dari situ sejarah menunjukkan ada aja yang terjadi gitu. Ada juga yang udah merasa bakal menang, bakal hebat, bakal sukses. Yang pertama nih, gue buang si Anies nggak bisa daftar. Yang kedua, biar gue ntar nggak kayak di Sulawesi itu, gue jangan sampai kalah kan, kota kosong. Jadi cari aja tuh orang independen biar nggak kota kosong. Di ujung-ujung dibikin sekarang satu partai bisa masih MK. Ujung-ujung harusnya gue jadi gubernur Jawa Barat, sekarang bengong kayak si Anies nggak ada kerjaan. Besar nggak? Udah itu kalahnya cuma 50,7% gitu. 07 lagi bukan 7, 50,07, beda cuma 3.000 suara doang, kan bisa ya? That things still happens lah. Kita nggak tahu bicara Tuhan. Ya, nah jadi apapun itu, ini yang menarik tuh, paham, jelas, tahu cara dan yakin. Tahu cara dan yakin. Cukup ya? Kita kasih applause buat beliau. Thank you. Ya, oke, kita lanjut. Ini 5 channel besar dan problematikanya. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya ambil dari industri lain. Ya, tapi mungkin kurang lebih sama. Ya, buat belajar aja. 1, channel corporate, kita masukin ke industri karya-karya tuh. Ada lah ya, karya, kita nggak usah sebut namanya. Yang paling rajin bayar kan Wika sekarang. Bayarnya kan rajin Pak, rajin kasih doa. Ya, kirim barang ke kantor cabangnya customer, namun bayar di kantor pusat customer, bisa nggak? Kirimnya jualannya kita di daerah, tapi dibilang pas mau nagih harus kantor pusat, ada kan? Bila cabang belum kirim faktur tagihannya, tanda terimanya ke kantor pusat, maka bermasalah deh. Ada. Ya, sering tanggal bayar dibatasi, sudah gitu dilayani sebulan sekali atau 2 kali aja. Bila miss, lepas deh. Sering kali PSI sudah dihubungi, ngilang-ngilang modus kayak gitu. Iya, itu nanti biar kita bisa merasakan. Ya, ini dialami oleh banyak. Ya, ini udah modus-modusan. Traditional market, outlet toko bangunan segala macam. Ya, kita sebutnya tradisional apa? Retail. Ya, retail. Ya, outlet retail. Ini tinggal tambahin kata. Ini udah tulisan retail, Pak. Bapak nggak baca. Fontnya putih.
Retail tuh, saya bisa baca. Gimana sih? Jelas outlet retail, tuh ada retail, ada nggak baca? Yang tanya yang enggak ini. Bisa berubah. Bisa fonda putih. Pikir positif ini Pak. Gak tepuk tangan. Ini saya rubah nih Terminal Market ini dulu asal ganti dengan toko ya. Toko mah enak asal tidak rese. Yang ada on time payment insentif biasanya tidak bermasalah. Pasti malah kalau yang Terminal Market. Masalahnya tidak setiap produk marginnya cukup buat memberikan insentif. Dealer yang tidak ada jalur insentif lama bayarnya. Maksudnya apa? Nih ganti, saya harusnya request nih lupa saya. Dealer ganti dengan toko retail. Kan toko retail nggak semuanya dapat insentif ya. Iya. Yang nggak punya insentif biasanya vitaminnya lama tuh bayarnya. Ya. Dan kalau udah kayak gitu, kalau di toko, kalau di bisnis obat atau bisnis lainnya, ya misalkan gini, ini di yang kita nggak ada ya. Di kita nggak ada, itu kan lain. Target gua tahun ini, bulan ini harus misalkan 100 ton, ya baru dapat 95 ton. Udah 5 tonnya lagi gua jual ke ini, gua kasih harga murah deh, nanti gua dapat insentif. Nanti insentifnya gua jadi diskon dulu. Oh, ada kayak gitu. Makanya pasar obat di Pramuka itu kan buangan semua. Merusak harga sih, tapi gimana ya? Seharusnya kan butuh insentif dia, tapi vitaminnya kan kudu ada. Malah ada yang kabur dengan jumlah yang besar dan makan korban. Ada yang mengundurkan diri, punya tag 500 juta, 1 miliar, dia berhenti gitu, atau pokoknya tutup. Ya. Dan sekarang mulai ada mafia. Itu kejadian di beberapa tempat. Dia bikin ambil alih toko bangunan, dengan toko bangunan itu lalu dia ngajuin kredit, ya, lalu juga ngajuin mobil, motor, dan supplier juga disuruh kirim barangnya masuk, operasi dalam waktu 3 hari, barangnya kirim keluar semua, balik lagi udah kosong. Ada kayak gitu. Ada juga yang ambilnya dulu Hotsim tuh pernah tuh di kota Jawa Tengah, itu ya itu pokoknya mobil gede banget satu hilang, atau udah dicumpuk aja. So apa coba? Dia dari lokasi man. Ya dia minta itu dari sini sekian, dari sini sekian, barang jual lagi, jual murah, biarin aja. Ya gue jual diskon 15% dari harga pabrik. Gue bayarin minggu depan udah gak ada. Makasih pinjemin duit ya, alhamdulillah. Kredit kan KTA ada tuh, kredit tanpa angsuran. Iya kita dapat duit tapi nggak usah ngangsur, udah. Ya kan kita percaya sama Pak Prabowo lah ya sekarang. Itu dari orang miskin itu dihapuskan gitu. Masa dia bisa Pak Prabowo kita nggak bisa? Kan merah putih. Ya. Proyek pemerintah atau proyek swasta, begitu berita acara serah terima, karena budget udah habis kita udah bisa tagih, kawan lagi kita. Budgetnya udah habis. Kenapa di lapangan ada kejadian ini itu, pertama mendadak minta ini itu, anggarannya udah habis. Kita mau ngajuin, anggarannya udah habis Pak. Kenapa kemarin ada dana taktis, ada rencana, ada mendadak ini uangnya kepake, sekarang anggaran habis, jadi apa? Tunggu tahun deh, anggaran baru. Di kita belum kejadian ya? Banyak. Ada. Iya, nyengir ya. Berarti kemampuannya kita harus paham ini. Atau yang kedua, customernya, pemerintah nih atau swasta yang gedenya kelupaan alokasi budget. Iya Pak, kita ternyata belum alokasiin untuk bangunan yang di pinggirannya itu Pak. Tetap harus dibangun, tapi kita belum alokasiin dananya. Jadi kita harus minta lagi nih, harus pengajuan budget lagi Pak. Itu lama banget urusannya. Biasanya bukan karena reguler atau karakter orangnya, bukan. Tapi karena aturannya dan kita nggak aware itu. Nah yang kayak gini kan kita harus ngecek. Ya, kita kenal tuh kalau proyek pemerintah. Yang pegang Pinpro-nya atau yang punya proyeknya itu ada QR-nya atau di stasiunnya. Kalau nggak bisa jadi kita ketemu dengan makelar kan. Sapon-saponnya sapon. Nah yang kayak gini jadi isu. Kalau modern market tidak begitu bermasalah di pembayaran, lebih ke administratif atau seenaknya. Misal, ribet karena ribet potongan-potongan, penalti dan retur serta kelebihan kirim disita.
Ya kalau kurang kirim dia ribut, kalau benar kirim diambil harus dia. Betul kan? Ya, mereka sudah keluarin faktur, sudah dikurangkan di tagihan, tapi barang fakturnya tidak sama ke kita. Ya, dan ini jadi masalah nih. Akibatnya karena itu masalah belum beres, dia belum mau bayar. Lah bagian koleksi kan nyengir. Yang bikin salah sales sama bagian logistik pengiriman kita yang kena. Lalu kita yang beresin. Betul kan? Nah, terus dibilangin, lu kan digaji buat ngurusin yang kayak gini ya. Ya, customer service lu digaji buat dimarahin customer kan? Ya udah terima aja nasib lu. Nyebelin banget tuh. Ya. Eksplosif itu Pak. Ya, subsidi iklan atau bukan cabang baru, padahal kita tidak ada persetujuan untuk ikut menjadi sponsor. Dia malah potong di tagihan terdekat. Ya, kalau kita mau komplain digantung sampai berapa bulan. Alasannya nantilah banyak ada nih mohon pengertiannya. Ya dia mau buka cabang toko baru gitu kan. Kita disuruh Bayar iklan. ya bantuin gitu. Ya, jadi ya harus berdonasi bersama. Iya. Main motong aja gitu, nyebelin kan. Nah sekarang juga udah mulai bergerak. Kalau zaman dulu kan paling enak, kalau kita nggak ada duit bayarnya pakai mana Pak? Gestur. Gesturnya pakai apa? Tokopedia dan Shopee, Lazada. Oh enggak? Lu mau orang enak semua ya, orang main gestur nah bisa. Gitu ya. Jadi bayarnya itu dulu, zaman saya dulu, sekarang udah nggak bisa ya. Tapi kita buka toko, bisa ya. Sekarang bisa tapi kena potongan. Kalau dulu tuh gini, gua buka dulu sekali geser 60 juta ya. Kalau mau beli 20 juta maka dua barang. Ya, udah buka aja toko, taruh barang 3 biji, 60. Udah beli, bilang kirim hari ini. Barangnya apa? Tulis aja tuh pulpen Parker, ini emas, pokoknya tiket pesawat, pokoknya mahal lah. 10 tiket pesawat, ini untuk dibeli. Serat ya saya, jebret, kirim. 4 jam kemudian duit cair, selesai. Ya, lalu dapat cashback. Kalau kita ke tukang yang gestur yang lokal itu kena 2,4%. Kalau ini udah kita gratis, cuma kena 15.000 buat Gojek, itu juga kirim amplop doang isinya kosong, dapat cashback 1%, 1 juta, bukan ada rugi malah untung. Kenapa? Karena yang namanya Tokopedia, Lazada, sama Shopee itu butuh pembeli buat ngomong ke investor, ini gua laku. Sekarang mereka udah nggak gitu, mereka udah rugi, mereka maunya nyari untung. Jadi yang kayak gitu di ban, nyebelin banget. Iya, akun saya kan saya mau pakai belanja pakai kartu kredit, Anda tidak boleh pakai kartu kredit di Tokopedia. Kalau mau ganti nomor HP bisa. Tapi gue sebel, gue kan udah priority di situ. Apa-apa cashbacknya gratis ini gratis itu banyak. Kalau nomor baru kan iya, pelakuannya nggak seperti itu. Nyebelin banget ya. Nah ini ada aja. Nah kalau dia bayar pakai model gitu gimana? Ya ntar gue bayar pakai gestur, gue bayar pakai gitu dulu dicair. Kan menunggu juga ya. Tuh. Nah ini semua yang kita mau tagih. Nah dalam prakteknya ada 2 masalah. Ya, masalah internal, ada masalah internal. Masalah internal itu bisa masalah di kantor, pengaturan waktu, banyak administrasi harus dikerjakan. Yang paling sering yang pegang retail. Kenapa? Nyobek-nyobek waktu. Di kita kayak gitu ya? Sama Pak. Sama kan? Pakai yang bolong-bolong kertasnya itu masih nyobek kan? Kalau banyak nyabisin waktu nggak? Ya. Pengatur waktu banyak yang harus dikerjakan. Terkadang alamat tagih dan alamat penerima berbeda, sehingga harus buka berkas tagihan dahulu untuk ngecek nagihnya sekarang kemana. Ya, contoh merobek ujung-ujung continuous form bisa 30 menit tuh kalau banyak. Ya, bisa aja sih dikerjakan ketika sedang antri customer. Namun prakteknya nggak pikiran, kelupaan dan takut telat. Pas antri kita malah ngerjain yang lain. Ya udah, mau nggak mau akhirnya pada merobek di kantor, berangkat dari kantor jam 9. Ya, kebanyakan kolektor naik motor sehingga merobek fakturnya ya di kantor. Nggak bisa loh sambil kita di motor. Kalau di mobil enak, macet robek.
Ya, target jam 9 kolektor sudah jalan karena prepare-nya lama, kecuali faktor modern market sekali jalan 100 faktor bisa dikerjakan dirobekkan di mobil. Kan gitu. Ya. Nah, ini nih. Kalau di jalan masalah lagi. Macet. Hujan. Kendaraan motor bermasalah karena punya kantor, biasa kurang terawat kalau punya kantor. Kalau punya sendiri, iya kan? Sama. Tapi palingnya punya sendiri itu error, kerjain malam itu. Kalau motor kan kantor kan tinggal di kantor, boleh bawa pulang. Nggak boleh kan? Kalau boleh bawa pulang kan bisa kita gadein. Gesek. Salah ya? Ya. Lu ya kan menunggu di customer karena antri kalah di resepsionis yang membeli atau modern trade ya atau corporate. Ya kadang-kadang yang kecil-kecil itu ntar dulu yang gede nih. Ya, atau PSI lagi nangani kerjaan tagihan lain. Yang ada kan kita ngantrinya banyak. Nah ini kan habisin waktu. Lalu policy di sisi marketing. Ya, profiling customer kita belum pernah dilakukan secara formal dan secara konsisten. Ini untuk kita bahas. Kita udah ada profiling nggak nih, customer bagus, customer nyebelin, customer nguntungin, customer belum. Analyticsnya belum jalan ya? Ada flagnya nggak begitu kita buka customer di pojok kanan itu ada kodenya dia customer tipe apa? Kudu baca pelan-pelan. Kita ada assessment di awal dan survei dan lain sebagainya. Nanti kita tentukan di situ biasanya. Oke, jadi ada namanya credit scoring dan credit rating. Ya, di beberapa perusahaan kalau yang sering lagi-lagi ini ada credit controller. Di kita ada kan? Ada. Credit controller. Nanti dia lakukan itu. Ya, credit compliance. Ya, tulisan COMP, compliance. Ya, controller, compliance dan control. Dua. Jadi controller. Ada kayak gitu. Nah kerjaan ini dia profiling. Nah profilnya berubah tiap 3 bulan. Dia lihat data itu ada data ketika aplikasi masuk di awal, asesmen awal, ada lagi behavior, perilaku dia selama sama kita. Lalu yang diukur itu adalah profitability. Ini orang profitnya gede, ini orang profitnya kecil. Kenapa? Ada aja ini, itu rusak ini, jalan ke sana, palak-palakan, daerah ini, daerah itu. Jadi cost untuk handle customer ini malah mahal. Ketahuan customer profitability ratingnya. Ya, ini customer yang kita pegang, yang ini kasih kompetitor. Bikin rugi, habis waktu. Ini habis waktu, tapi untungnya gede. Udah nggak apa-apa, habis waktu kita kerjain dah. Ya, nah itu nanti ada profilingnya dan ada iniannya. Pakai AI bisa. Fungsi credit control kadang nggak ada, di kita ada. Agar diajarkan untuk mereka yang udah confirm karyawan. Kadang-kadang karyawan nggak bisa lihat ini nih yang profiling. Ya, karyawan baru. Ya, saat ini cenderung represif, bukan preventif. Maksudnya represif apa? Begitu harus nagih, kita tekan dia. Ya, setelah kejadian customer kabur dengan jumlah besar, bisa nggak preventif? Ya, kalau kabur mau gimana? Mau dia represif, maka harusnya preventif. Nah, pola-pola itu, ya, credit rating, credit scoring itu harusnya jalan. Ya, kalau pengen contohnya, ntar saya bisa contohin, tapi kalau enggak ya enggak. Tergantung waktu lah, kita kan orangnya gaul. Nah, untuk line bisnis kayak gini, orang seperti ini, bagusnya policy seperti ini. Jadi dia udah bikin tuh, ya, perusahaan ini berarti cara ini gini, kalau ini cara ini. Ya, namun minum konflik dengan customer ya. Jadi rekomendasi itu zaman sekarang ya yang bikin artificial intelligence. Nama tadinya credit score dan credit rating. Oke, dan itu berubah terus. Kalau bahasa ilmunya behavior scoring, ya, ya, bukan application scoring. Kalau application scoring ketika asesmen baru masuk, aplikasi pasti. Kalau behavior perilaku. Karena kadang-kadang tampaknya baik tapi perilakunya lihat aja di namanya lah kawan. Ya, Fajar Satria Nugraha itu nama polnya itu M Aris Rohmat. Ya, Hendra Permana, nama playboy waktu SMA. Ali Mahmud, ulama. Amin. Jadi Miftah Hudir, Miftah. Kira-kira masih banyak Pak ini. Ini nama umum nih, kalau nyari di
typo juga. Karena saya Stepper nanti, steppernya ini keren. Hermin, nah itu sama dah, sama tugas orang. Citra Juliarsa, baik-baiklah. Ya. Ini ada nih. Ya. Imam masjid itu Pak. Iya. Ya, Hari Sabtono Budianto itu kan juga baik-baik. Ahmad, iya, Rozak Wardana, Bukan Ugoro itu. nama baik-baik ini. Ramadhan. baik-baik Ini yang agak mirip-mirip Gigolo cuma Steven aja. Kalau pengen dari saya udah nama Gigolo. Iya, nama baik semua. Dosa ini. Ceweknya aja beginian. Ini Pak baru kasih. Ceweknya bener hidupnya lah. Itu juga ada Elisa Pak, Elisa, tapi cowok Pak. Jadi gimana? Oh, lu berpuasa di sini. Lanjut ya, kita kasih plus yang buat semua. Semuanya. Buat lucu-lucuan aja ya, jangan tersinggung ya. Masalah di lapangan agar rakyat dibayar pada waktunya dengan jumlah yang sesuai. Jadi sebenarnya saya bikin ini buat curhat kepada emak di belakang. Sama seorang di kantor pusat biar ngerti kita nggak. Inilah masalah kami gitu loh. Kalau kita ngerti aja. Iya. Pas lagi orangnya nggak ada di tempat, dananya belum siap, kelengkapan dokumen masih kurang. Seringkali mom and pop store, toko buka nyokap tuh yang tradisional itu, ya. Dia penjual dan juga finance, kasir, semuanya dia. Ngelayanin orang juga dia. Maka ketika dia mau beli, dia layanin orang mau beli dulu yang retail tuh, ya kan? Dan administrasi juga berantakan, sehingga waktu jadi nggak pegang. Harusnya kita di sana cuma 5-10 menit, jadinya panjang gitu nunggu. TOP kita 1 bulan, kita berapa lama? 30 hari menit 30. Iya. Lalu yang tertulis dengan omongan beda, di faktur 1 bulan. Kadang si salesnya bilang pas jualan, bolehlah kata dikit, jadinya bisa ya itu yang dipegang sama si pembeli, ucapan sih. Kalau kolektor ya nasib dulu. Ya, ini kejadian ya. Jadi ya gimana ya, kalau yang kayak gini kan harus direktur ngomong sama direktur ya. Tapi direkturnya bakal nanya, lu bikin survei dong, form dong, bila ketemu lu tulis siapa namanya, customer mana, biar kalau ngomong ke direktur sebelah ada data. Masalahnya cuma komplain doang, data nggak ngasih. Gimana direktur mau perjuangkan? Lu mau komplain terserah dah, yang penting direkturnya happy, repeat order. Ya. Gue makanya dia dikit tapi tetap naikin. Ya. Kita loyal sama yang bayar. Ya, jadi Anda harus kasih data lah ke bos tuh. Traffic dan antri bilang model market ya. Begitu sudah datang, sudah janjinya orang yang ngilang. Ini kan sama aja nih yang modus-modus ini. Ya, bila tidak membuat janji dimarahi. Lu kenapa tidak infoin dulu? Gua kan tidak siap dan dokumennya belum ada, belum gini, belum gitu kan. Tapi begitu kita bikin janji, dia ngilang. Dengan gosok. Nah ini kan berarti kita perlu profiling dari setiap customer kita. Kenapa stability ini dari data-data ini Anda bisa bikin profile? Tinggal bikin ini berarti eksternal, internal, ini tipe apa? Ini buat kalau bahasa kerennya variabel buat kredit scoring. Ya. Terus apa sikap mental domain diharapkan setelah pelatihan? 1, lebih semangat dalam bekerja, menghadapi stres, bete, dan kejenuhan, sehingga ya gara-gara itu nilainya tuh jadi 7, jadi 6 yang di bawah tuh kan. Ya. Makanya trennya dibikin ketawa kan, bercanda, ketawa, biar ada fun lagi. Ya, itu dinaikin biar ada cahaya terang di belakang. Nah, biar suasananya menarik aja. Lebih efektif dalam berhadapan, menelpon, cara mencari waktu yang tepat dengan customer yang tepat, PIC yang tepat. Ini ntar kita bahas. Peningkatan pemahaman, cekatan dan kecepatan. Seringkali di faktur ditulis penagih ke purchasing, ternyata aktualnya harus ke finance.
ketika berhadapan ternyata kurang menggali. Jadi enggak? Nah saya pengen begini-begini langsung nyatet. Jadi ketahuan siapa yang tipenya agak menggali, siapa yang ini. Atasannya di sini kan nggak ada atasannya ya. Manajer di sini apa di bawah manajer asmen atau supervisor? Head ya, asmen gitu. Kan di sini nggak ada ya. Karena itu tugas dia tuh bukan buat masanya contreng satu, masanya contreng satu. Dia harus profiling tim dong. Siapa anak yang pernah menggali, ya. Jadi ini bisa dipakai sama si direktur, di sini juga nggak ada direktur kan, buat nyuruh supervisor dan headnya itu profiling timnya. Sini masalahnya apa? Lu contreng aja. Bahasa kerennya dibikin jadi tabel. Ini diketik, sebelah kanan tabel. Si ini di sini nama si misalkan M Aris Romat Hakim Gresik. Ini ada, ini enggak, ini ada, ini enggak, ini ada, ini enggak. Sini ini ada. Jadi profiling dari tim ketemu. Ya. Cara bekerja udah tadi, khususnya kecepatan memanggil customer baik telepon maupun kunjungan. Ada yang lama, ada yang cepat nggak bayar, ada yang lama tapi bayar, kan beda. Kalau kita ambil di motor atau mobil, kalau yang baru agingnya 1 bulan itu dia cepat aja, nggak ada pindah tempat lain. Jadi target kunjungan banyak. Tapi begitu 3 bulan, di mana targetnya adalah narik mobil, narik motor, itu dia 1 hari 1 customer. Dia tongkrongnya beda. Cara naginya beda nggak ya? Beda. Kenapa? Yang dicari perusahaan kalau dari itu adalah amount collected. Ini kan strategi beda-beda berdasarkan hedging. Ya, lalu menghadapi karakter customer provokator, katanya kalau kita galak. Ya, apa beda dengan tegas? Ya, khususnya customer tradisional tuh yang toko retail. Yang terkenal tuh daerah-daerah kota. Khususnya kalau buat yang jualan yang retail, yang buat alat tulis ATK gitu ya, elektronik itu pasar pagi yang paling nyebelin. Ya, kalau kita dibilang galak, lucunya hanya 1 kota, lucunya hanya di Jakarta dan hanya di 1 area pasar pagi. Di luar itu nggak ada komplain kalau kita yang nggak galak. Tapi dia komplain mulu. Emang kalau Jakarta stres semua apa? Diganti orang tetap aja dikatain galak. Ternyata emang daerah situ udah kompak. Satu, nada ngomongnya juga tinggi gitu kan. Saya mohon maaf ya, ini sorry kalau kesana saran, saya mohon maaf. Tapi kan kalau orang Chinese, nah kata-kata boleh sama, tapi kan dia ada 4 nada. Ya, nah kalau orang nggak ngerti kan pikir lu kok nada lu tinggi mulu sih sama gua, lu tinggi gua ikut tinggi. Padahal dia tinggi bukan karena mau tinggi, emang gaya bahasanya kayak gitu. Nah karena perbedaan ini yang datang kagak ngerti, akhirnya kebawa tinggi. Ya, inilah yang terjadi dalam komunikasi. Ya, nah ini yang Anda paham nggak ya? Ya, saya minta saran nggak? Saya ngomong kenapa ya? Kalau iris. Itu rame banget itu dua. Ke bawah. Iya. Karena ada program kayak gitu. Nah ada hal-hal yang kita gini nggak kita sadari. Lalu kita ke bawah. Nah kalau kita nggak belajar itu, kita nggak bisa kontrol ntar. Setiap 2 tahun kolektornya dirotasi. Ini perusahaan lainnya. Nanti Anda akan ketemu juga karakter daerah yang kayak gini. Ada nggak? Ya. Setiap 2 tahun kolektor dirotasi tetap aja dibilang galak. Biasanya kolektor dalam kota Jakarta, apakah customer yang harus domba? Atau emang kenyataan emang kita galak-galak? Bagaimanapun kasusnya kita udah dikomplain duluan. Dan direksi, ya zamannya sekarang zaman medsos, dia nggak mau kalau apa komplain kita, ntar kesana kita jelek. Bagaimana menghadapi serangan dari sales? Mereka dengar dari customer langsung lapor, kolektor ini galak, kolektor ini gini, bikin nggak mau jualan jadi susah. Bagaimana kata-kata yang tepat untuk menjawab si sales yang kayak gini? Kita diudah-ubah oleh customer antara sales dengan kolektor. Nah yang kayak gini kan profiling area jadi perlu ya. Nah ini PR kita bersama ya, sehingga nanti manajemen bisa menyesuaikan. Ada yang mau komentar sejauh ini? Ada yang mau curhat? Daerah gua kayak gini juga kasusnya? Belum, tinggal nunggu aja. Perusahaan muda biasa belum. Ya, kemampuan baru yang diharapkan secara pelatihan. Berapa customer udah dekat dan pinter ngomongnya. Contoh, kayak nggak kenal aja lu, kalau kita udah lama jadi teman.
Udah ngertiin lah, seminggu ya. Kayak nggak percaya aja lu sama gua. Nanti dananya belum turun nih. Nanti ya, dananya belum turun. Proses belum sampai di tangan bagian finance, gimana ya? Direktur keuangan atau bagian finance lagi cuti, sabar ya, cuti hamil tuh 3 bulan. Bos keluar negeri, tugas keluar kota, lagi ke Singapura. Bos lagi pergi. Setelah sekian lama, ya ditagi-tagi 2 minggu baru ngomong, wah lu tidak ada PO-nya nih. Padahal biasanya langsung pakai faktur sama PO dari customer. Sekarang tuh kalau harus ada PO, modus aja gitu. Ya, NPWP berubah, sehingga faktur datangnya harus berubah. Lah, ini NPWP sudah berubah, tolong ganti dulu ya. Capek deh, bolak-balik lagi. Nah, ngadepin kayak gini, kita ngomong kayak gimana? Coba, latihan dikit ya. Udahlah, gue pasti bayar, kasih waktu berapa hari lah ya. Kayak gak percaya aja sama gue. Udah jawab, ini orang retail. Nah, jawab coba. Iya, kasih waktu berapa hari lah. Udah gak percaya aja sama gue lagi. Ini kondisi lagi ini, kasih bayar. Aja, kasih berapa hari lah. Ayo, jawabnya gimana? Kalau saya bilangnya tidak bisa. Tetap harus masuk. Mau berapa hari ya, misalkan hari ini juga. Ya kondisinya lagi nggak bisa. Kayak kita kan kenal lama. Kalau secara bisnis, ya ada kendala lah. Karena kita juga butuh dari dana ini untuk membiayai dulu kan secara operasional. Coba. Ya udah kalau gitu mulai sekarang jadi daerah ke sebelah mau ngambil barang lagi boleh ya, karena bisnis nggak kenal lama. Hubungan baik nggak perlu ya. Ya ada masalah. Oh nggak ada masalah. Jadi mulai sekarang gua udah blokir nggak mau jual barang lagi. Merah putih nggak masuk sini kan mulai sekarang. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Penting bayar dulu. Iya, nanti kata-kata lu ya. Oke. Kalau dia sampai gitu kesal sih, Man. Ini yang rame. Iya. Apa yang terjadi? Dibacok. Kata PH itu di fase lagi udah gitu. Iya. Tapi kan yang kayak gitu ada aja kan yang ngadu domba kan? Ada. Ya. Begitu bang, nggak perlu hubungan baik kita pakai gaya ngotot. Zaman sekarang kan kayak gitu bisa kejadian. Ini bukan saya kurang ajar sama Anda ya. Nah kalau udah ngedumuk kayak gitu jadinya kan konflik ya. Nah gimana cara ngadepinnya sehingga nggak konflik? Ajar kelihatan. Ngajar enggak ya? Tadi kan namanya perumpamaan. Cara ngejawabnya nanti kan dibahasnya pas besok ya. Sesi terakhir ini. Ya udah jawabannya udah kayak gini udah pakai teknik dewa nih. Kalau enggak kita konflik. Dan hubungan rusak. Dan kalau hubungan rusak, zaman now kita nggak pernah tahu HP dia hidup, dia ada CCTV bisa rekam. Ntar dia crop, dia kasih tahu tuh jebret, dia rekamannya lu bener sendiri. Tim lu tuh yang ngomong. Iya, pasti lu. Nah, kalau gitu gocap sama gocap, capek deh. Jalan kaki Bekasi, capek beneran deh. Makan udah cabe deh. Ya, bikin masakan Cina capcay deh. Ya udah. Nah, kemampuan baru ya yang diharapkan setelah pelatihan mampu membuat penilaian dalam diri sikap mana harus ditunjukkan dan situasi apa kepada pelanggan. Ya, nanti di akhir besok kita bahas lagi ini. Udah kejawab belum? Ya, bagaimana mencari pola customer agar efektif dalam menagih, kunci selanya lah. Kalau dia harus gimana, kalau dia harus gimana. Bila customer lama udah hafal, bila yang baru kita belum tahu. Nah, gimana caranya dalam waktu cepat kita tahu. Ya, cara penagihan efektif kayak gimana? Lalu pengaturan waktu dalam penagihan lebih efektif bagi koordinator waktu kerja di kantor, bagi kolektor waktu kerja di lapangan. Nah, kalau ini internal lah ya, bukan di training kita. Pengaturan teritori sama area. Nah, ini harusnya bicara yang tadi tuh kayak AI tadi. Kalau bahasa kita tuh Google Map agar efektif. Ya, itu ada metodenya algoritma. Dan terakhir pengaturan profaktur agar tidak lewat, tidak keselip. Nah, yang bawah ya dari 4 ke 6 itu PR-nya para leader untuk nyelesain, bukan tugas pelatihan ini, tapi perlu disebut biar bisa ditanyain sama direkturnya nanti. Untung direktur nggak ada, kalau denger ntar ditanyain repot kan. Makanya sekali lagi jangan pernah tanya barang atasan.
Ya. Gak ada atasan kalau gak ada bawahan, Pak. Gak ada atasan kalau gak ada bawahan. Lebih penting atasan atau bawahan? Sama-sama penting Pak. Bro, lu gak akan berani keluar rumah tanpa bawahan. Ya udah, ya ini jam berapa nih? 10. Oh belum. 09.52. Cafe break udah disediakan ya? Udah Pak. Udah. Di luar sono? Iya. Oke, aman. Ya. Oke, kita bahas dulu, selesai dulu ya, sedikit ya. Ada 4 jenis account dari segi profitability. Profitability itu apa teman-teman? Keuntungan. Ya. Satu, account pujian hati. Account yang sangat menguntungkan dan effort cenderung minimal bila nggak ada masalah. Jadi kita nggak bisa effort lah, tapi profitnya gede. Account normal. Ada account hasil memadai tapi ngabisin waktu normal. Emang harus jolin tapi normal lah. Ada account perjuangan. Menghabiskan waktu tapi untungnya lumayan. Ya, account CPD, account yang hanya ngabisin waktu, pikiran, tenaga dan biaya, namun tidak memberikan keuntungan. Untungnya sedikit, marginnya tipis, minta yang itu, ada aja komplainnya. Ya, capeknya banyak, bahkan mungkin merugi. Nah, biasanya yang udah senior itu fokusnya ke yang untungin. Tapi yang junior, justru nomor 4-nya kan lepehan orang. Ya, yang junior ya udah cari yang ini dulu, yang penting ada penjualan. Ya, profilnya begitu. Ya. Nah, yang ini harus kita pahami nih. Harusnya kita bikin profile link. Dilihat dari segi profitability. Karena ngabisin waktu misalkan di satu ini lama, tapi kalau proyek kayak construction gede itu kan ya, it's okay. Satu orang belinya bisa berapa ratus miliar, ya enggak? Nah, ini harusnya dibikin. Terus, nah dari sini ada beragam tipe customer dan supplier. Lihat ya teman-teman ya, lihat depan. Ya, sorry om, bangkunya agak depan, kalau nggak leher lu sakit kan? Iya. Sebentar, lagi dikit. Nah, biar leher lu enak. Jadi ada Excelnya, Pak. Iya. Udah ya. Ada yang transaksional, yang penting gue butuh gue beli, kalau enggak ya udah. Ada yang pendekatannya relationship, udah hubungan baik. Ya. Ada produk bagus, ada servisnya bagus, nggak cuma produknya. Nah biasanya perusahaan itu bergerak dari transaksional jadi relationship, dari produknya bagus jadi servisnya bagus. Tujuannya apa? Repeat order dan jadi sehingga kita diprioritaskan. Ya. Nah kalau Anda transaksional produknya bagus, supplier sekedar butuh. Kalau lagi butuh dihubungin, nggak butuh ya udah. Kalau transaksional tapi servisnya bagus, service oriented supplier. Kalau dia relationship produknya bagus, ini supplier populer. Ada apa-apa dia di nomor 1. Tapi kalau dia udah relationship bagus, servisnya bagus, ini udah preferred supplier. Ada apa-apa dia dipreferensikan. Nah, pertanyaan saya, strategi di Cemindo itu kita kemana? Coba tanya orang sales, dia punya strategi enggak? Karena dari situ nanti bagian collection ngikutin. Maksud saya, ini kita ngomongin strategi besarnya dulu. Kita mau strategi jualannya di lapangan itu main mana? Karena itu ada biayanya, tapi ada dampaknya. Untuk customer apa, kita pakai yang mana? Ya. Jelas? Nanti jadi antara yang ini sama yang ini tadi digabungin, itu yang saya sebut tadi behavior scoring. Dipacok-pacokin, berarti lu pakai di sana kita ini, bisa ini. Ya, ada sebuah perusahaan rokok yang saya nggak bisa sebut namanya, pokoknya 2, 3, 4 gitu deh. Ya, konfidensial lah. Sebut nama, yang bilang sebut nama, ya.
Dulu kebetulan kami yang pegang klien itu nggak banyak sih, cuma 1.600-an sales, 200-an supervisor, sama 83 area manager. Wah, nggak banyak. Kalau satu aja bisa doang. Nggak banyak. Dikit kalau dibanding ada mah, itu nggak apa-apa gitu. Ya, terus itu menarik loh, Mbak. Jadi dia semua outlet itu di list, yang sekarang jadi SRC. Ya, itu di list. Setiap outlet itu programnya beda-beda, strateginya berbeda. Ya. Itu apa outlet kan? Ya, dia ini itu ntar Jarum sama Gudang Garam itu. Gudang Garam ya. Ya, itu deh. Nah dari sini lah keluar yang namanya account manager dan key account manager. Sering kan orang saya itu key account itu yang buat pegang yang gede-gedenya. Jadi kalau manager supplier, volume tambah relationship itu account manager. Kalau nggak ada yang spesifik. Ya, kalau yang preferred supplier, volume, relationship, sama ikut bikin program buat dia. Itu yang jadi key account manager. Pareto kita, tahu Pareto ya, yang ngerti Pareto angkat tangan. Udah paham ya? Yang Pareto biasa pakai kamu, key account manager. Ini key account nih, key account. Dan dia akan bikin ini, ada program, ada relationship, ada volume. Kalau kita menjadi manager supplier, volume dan relationship, kalau kita kecil di situ, ngapain mikirin? Udah pelakuannya sama aja. Sehingga kita nanti pas nanya juga disesuaikan dengan profil dari customer dan strategi perusahaan terhadap customer itu. Sudah jelas teman-teman? Ada yang mau nanya? Oke, saya lanjut. Ini strategi besarannya ya. Dan ini harus ada kesepakatan antara kita yang di collection dengan bagian terhadap customer ini. Sehingga anak-anak nggak salah strategi. Karena kadang-kadang dibutuhkan kalau ketemu yang ngeyel gayanya si Om Rahmat. Karena gua nggak butuh dapat duit relationship. Lu mau bikin gua, lu bukan ngasih jual gede, tapi lu cuma buat gua ngejar skala aja, volume aja, pakai berjual dulu. Kenapa? Biar break even-nya, biar cost of fixed cost-nya ketutup. Tapi cuannya gak dari lu, makanya gue cuek aja kalau dia mau bete-bete. Lu kan apa? Karena lu cuma transaksional sama gue. Lu cuma transaksional aja. Ya. Nah, pemilihan customer seperti ini itu yang harus ada. Oke, strategi itu cukup ya. Once you got it, then you know what to do. Sekarang, terus Pak, kalau kita mau nagih, pola nagih gimana? Nah ini saya mau jelasin dulu. Kalau pakai pendekatan hukum, saya ngomong hukum ya, karena Indonesia kan negara hukum. Yang menentukan hakim, haknya memutuskan hidup atau mati, hakim. Ya, Hidup mati. iya, ya. Dan akibatnya dia jadi influencer hakim memang betul. Iya Pak. Bukan hakim. Ya. Nah ini, jadi ada pengingatan perjanjian. Kita kontrak, kita udah assessment, deal. Ya. Di saat itu, pada assessment di inventarisasi harus bergerak tidak bergerak debitur untuk disita nanti kalau ternyata dia nggak bayar. Namanya di pilot. Lalu nggak bayar, somasi 1, somasi 2 dan 3. Ya. Kalau tuntutan dilaksanakan, iya, sengketa selesai. Kalau enggak, bisa perdata, bisa pidana. Ada sebuah perusahaan, saya nggak bisa sebut namanya karena dia bergerak di bidang penjualan BBM non subsidi, ya, dan juga dia lawanan lautan luas untuk importir bahan chemical, ya. Saya nggak bisa sebut namanya. Tuh kalau dan Bonjol paling ujung, tapi kalau lagi ngisi bensin, nanti kalau pertalite jelek, kalau di dia bagus ya. Tapi saya nggak bisa sebut namanya ya. Siumacan. Nah, dia bilang, cuan gue cuma 3% ya. Jadi kalau gue jualan ngedrop bensin, ya, cuan gue cuma 3%. Artinya kalau orang itu ngemplang, maka gue harus cari 33 customer lain buat tutupin kerugian tadi. Setuju nggak? 3 kali 3 100 kan? Ya, maka penting dan sekali jualan kan nggak ada yang kecil. Ya, apalagi kalau ketemu waktu itu kasusnya jenderal. Bentar, ya. Oke, ya.
apa? Soal penyamakan soal apa? Apa tadi? Iya. Jenderal. Iya, jenderal, bahkan jenderal yang suatu ketika di Brunei Darussalam jadi presiden gitu kan, itu juga bisnisnya kan dia banyak ada kelapa sawit, ada ini, ada itu, ada ngeplang juga gitu. Nah pertanyaan adalah sekali gua ngasih kayak gitu, itu jualannya gede banget men. Ya karena untuk biaya pabrik segitu gede, biaya industri kelapa sawit segitu gede, kata dia. Makanya kita harus hati-hati. Yang dilatih duluan sama anak-anak itu adalah gimana kalau kita nanti masuk pengadilan, kita harus menang di alat bukti dan saksi. Serta kalau pilot, kan kita tahu asetnya bisa dipilotin nggak? Asesmennya ke situ om. Ente ngelakuin nggak? Iya. Ada ya? Ya wes. Tujuannya tadi tuh. Seandainya gue mau pilotin nanti. Why? Karena kita mainnya tipis men. Tapi ribetnya cepet banget, pemutarannya cepet banget. Tapi gede banget transaksinya. Udah, kalau tadi nggak bayar, gugat norma prestasi, mohon sita jaminan atas barang tadi investasi. Ya, pengajuan permohonan eksekusi jaminan bisa pakai formulir arbitrase atau permohonan pilot. Zaman sekarang yang ini lama banget, yang ini nggak jelas, yang ini mahal. Akibatnya mainnya ini. Begitu digini, biasanya mereka udah takut karena biaya murah cuma 5 juta. Total habis 30 juta. Kalau tagihan yang gede kan diginin dia udahlah, ya udah, tapi gue udah keluar 30 juta, ya udah gue bayar 30 juta yang cabut. Ya. Ntar putusan tingkat pertama di PN ini 1 tahun selesai, tingkat PT 3-5 tahun, kasasi MA kalau nggak prioritas kayak pilot itu bisa 10 tahun kan. Yang ada mah kalau udah bisnis udah rugi, makanya larinya di pilotin. Tapi ini perlu bagi. Dan itu memang sebenarnya Pak ya, saya sedikit saja. Memang ada satu. Sudah. Biar masuk. Cek, ya Pak. Tadi lari ke key account yang tadi juga. Memang sebenarnya ada beberapa hambatan gitu ya. Nah, semen merah putih ini kan sebetulnya produk baru yang berdiri di antara raksasa-raksasa yang lain. Kalah yang kalah yang bener. Jadi 100.500. Jadi mungkin nanti jadi referensi juga nih nanti. Pertama, semen merah putih itu berdiri di tengah raksasa-raksasa Pak, yang punya market share yang bagus, harga yang lebih kompetitif gitu dan lain sebagainya. Nah sehingga ini paling tidak ada beberapa hambatan. Yang pertama saya melihat dari sisi sales juga pasti yang big customer, account yang besar-besar itu pasti sudah dimakan oleh existing atau raksasa yang lebih besar. Nah yang kedua, akhirnya kita ngambil ceruk customer-customer yang lebih kecil di bawah itu. Mungkin yang sebetulnya secara assessment nggak masuk yang gede, tapi kita mau nggak mau harus masuk ke area-area itu. Atau kita jadi second brand atau second supplier yang sebetulnya proporsinya lebih kecil begitu. Nah, terus kemudian yang kedua terkait karena customernya adalah customer yang kecil begitu Pak, ada beberapa hal yang sebetulnya akan menjadi isu bagi kita. Pertama, assessment yang merepotkan bagi mereka itu menyebabkan akhirnya kita kehilangan calon customer begitu. Sehingga ini assessment yang kita lakukan dibuat bersama dengan sales akhirnya minim sebetulnya menurut saya Pak. Jadi secara scoring itu ya kita ya yang penting profilingnya asal, yang penting company-nya ada begitulah kurang lebih gitu. Jadi secara scoring pasti minim assessment gitu. Yang kedua gitu kan. Nah yang seperti ini kita beberapa kali juga mau masuk ke customer yang sebetulnya permohonan pilot itu kan kalau customernya brandnya gede Pak. Kalau kontraktor-kontraktor kecil dipilotin dia ganti baju kurang lebih begitu. Dia ikutin prosesnya, ngalah di pengadilan, nggak punya apa-apa dan sebagainya. Nah untuk ngintip inventarisir harta bergerak begini, nah dan tidak bergerak, memang ini jadi isu kita juga gitu. Dia tidak mungkin memberikan secara cuma-cuma. Hopefully sebetulnya bahwa kita berharap bahwa bisa ngasih kita alat untuk mengelaborasi. Kasih tahu dong Pak.
Jadi kalau pakai private investigator itu kan nggak murah Pak Ibu ya. Jadi hopefully ada ilmu-ilmu trik begitu ya dari Bapak untuk bagaimana mengelaborasi paling tidak jaminan itu kasat mata bagaimana. Kita lihat mobilnya nggak taunya kredit belum lunas misalnya gitu kan Pak. Lihat tanah nih nggak taunya tanah tetangga misalnya atau gimana disewa dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak yang kita harapkan begitu. Thank you. Ada 3 jawabannya. Ada 3 jawabannya. Ya, ada 3 saya lupa. Mana jawabannya? Belum. Ya beli kan? Ya beli. Jawabannya. Ada 3 jawabannya. Pertama adalah ya siapa yang ngerti IT? Ada? IT, informasi teknologi, sistem-sistem gitu. Kalau ada IT, ada tahu API dong. API. Apa biasanya kan layanan interface, program interface API. Ya, jadi kalau zaman dulu ya kita kerja tuh kita pakai ini kalau komputer tuh kita sebut front end yang di depan. Input dan data masuk ke server. Bolak-balik buat mengakses server harus yang depan. Zaman sekarang bisa akses server lewat API, jadi cukup masuk ke server langsung pakai depan. Ya. Nah, pemerintah itu membuka data-data asal lu bayar. Contoh data di Dukcapil, data kepemilikan aset, datanya BPR, datanya ini mobil punya siapa. Kalau ada kerjaan manual, lama. Kalau sistem yang dikerjain, sekarang coba. Jadi sekali jelas ya. Kalau manusia ada googling, dapat cek lihat, nyatet, copy, paste. Kalau sistem, tapi kalau AI udah selesai. Jelas ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi kan maksud saya, tuh dia paham lagi sama dia. Ya. Nah, dengan model kayak gitu, tadi nomor 1 adalah pakai sistem. Ya, yang kedua adalah memang itu data-data buat ngecek itu dibuka. Yang ketiga, Anda bikin credit scoring jadinya dari situ. Jadi informasi ini semua dibikin by sistem kalau lagi manusia. Ya, dan kita bikin credit scoring. Ya, kalau kan kita ajarin kan, kalau kita ajarin kan, ya. Kalau zaman dulu pakai Python, sekarang pakai Rust, jadi lebih cepat. Tapi itu data itu aksesibel. Asal bayar. Apa ya? Dia pakai legal, googling asli.ri. Itu ilegal apa legal Pak? Itu ilegal Pak, ada daerah pemerintah dan pemerintah yang buka. Ilegal nggak? Aku tuh tanya itu katanya kamu. Dan di OJK itu ada 10 atau banyak yang kayak gitu. Tuh, di KYC kan namanya Know Your Customer. Ya, itu contoh satu. Ya, itu satu, banyak yang kayak gitu. Tapi kalau ada pakai itu kan kalau Anda mau ngelakuinnya pakai apa? Pakai calo. Lah kalau Anda langsung sendiri juga bisa. Ya Pak ya, itu kalau Anda nggak punya Anda mau calo kerjain. Yang kedua ya, yang kedua nih yang keempat berarti. Ya, industri kayak asuransi, perbankan, ya, itu kan pakai beginian. Underwriting asuransi buat yang perusahaan kan kayak gitu juga, dia nggak ngerti. Ya, nah itu ternyata ada perusahaan-perusahaan kerjaan survei segala macam. Ya, 5.000 per satu lokasi dan sebagainya. Ya anak surveyor itu datang lihat foto-foto upload, Jadi, dan kalau udah bikin yang canggih, udah kayak bikin prospektus, ya kredit analisa korporat itu 2 jutaan. Tapi kalau cuma buat nyari data, kan datanya masuk ke sistem kita, lalu kita lakukan itu. Jadi Anda bisa lakukan itu, atau kita ajarin anak-anaknya untuk melakukan pencarian datanya. Nah, best practice-nya dari industri. Coba kita cek deh Pak. Kan saya kasih tahu yang contoh mobil sistemnya kita udah bikin. Jualan itu. Kalau ini
Beda. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa bikin, nanti juga bisa bikin. Ya. Dan bedanya yang kedua adalah, ya, yang ini kan itu jual data umum, maka harus pakai izin OJK. Ya, dia ngelayan umum. Tapi kalau ada bikin sendiri dan ada sendiri nyari datanya nggak perlu izin OJK. Saya ambil contoh sedikit. Kalau izin OJK berarti harus lembaga pembiayaan. Enggak, dianya harus izin OJK. Anda nggak pakai data dia. Tapi kalau Anda pakai buat sendiri, bukan untuk jual lagi, Anda nggak perlu izin OJK. Makanya harganya mahal, karena ngurus izinnya mahal kan. Ya, itu alasannya. Kalau mau lebih murah, harus punya sistem sendiri. Dan, ya, itu kerjaan saya dulu lah. Saya kan masih muda, saya udah 28. Asli. Di dulu umur 15 tahun. Hah? Ya, beda ya. Nah, itu jadi pendekatan statistik yang dipakai Om. Ya, ada korelasi, ada regresi. Jadi panjang jadi analitis bahas training. Ya, saya jelasin dulu cepat ya, ini udah saatnya break nih. Oke. Ya, biar nanti karena ngejawab pertanyaan break. Ya. Ya, ini masih nyambung. Kalau nggak nyambung, gua mau break sekarang. Ya, contohnya nanti ada scoring. Ya, penyebab pelanggaran koperasi gagal bayar biasanya ada 4 aspek. Aspek eksternal, aspek manajemen, aspek cash flow usaha, aspek lainnya. Lihat depan dulu yuk. Lihat depan aja dulu. Aspek eksternal, perubahan ekonomi makro. Ya, secara kalau ada yang kuliah ekonomi makro, ESP, ekonomi sudut bangunan ada. Oke. Itu ada indeks lokasi. Ya, tuh tanya dia, ada caranya. Dia ketahuan kalau makro ini berubah, lokasi mana aja yang kena itu dirasakan dengan sumber ekonominya dia. Bisnis yang kuat di sini adalah bisnis ini dan ini. Kalau ekonomi ini berubah, itu kena, ini enggak. Jadi akan ada indeks atraktivitas dari satu lokasi. Bisnis mana aja yang akan kena di daerah ini kalau ada masalah apa. Ya, bahasa kerennya stress test kalau saya belajar di koran. Ya, begitu ada tekanan apa, mana yang stres di mata, mana yang apa. Perubahan peraturan pemerintah, contoh, nggak boleh lagi ekspor ini, nggak boleh lagi penambah potong-potong pohon di daerah ini stop, ini. Langsung pengaruh nggak? Langsung bayar kita, pengaruh kan? Nah, itu lagi tesnya di sana sih. Yang kedua, ya aspek cash flow usaha. Jadi nomor 1, ntar ini nomor 2. Ini jadi di scoring ya Pak? Sorry ya, cash flow usahanya dari operasional. Iya nggak apa-apa. Makasih ya Om. Udah bisa Pak? Oh iya. Ya udah tadi dengar suara Pak. Ya. Karena kalau saya tes itu mencerahkan. Udah, yang kedua, operasionalnya udah nggak ngasilin. Udah nggak ada cuannya, udah nggak punya margin. Paham maksudnya? Investasinya kebanyakan. Kalau bahasa Inggrisnya operating, investing, financing. Ya, ini namanya baca cash flow dari sebuah perusahaan. Ya, operasional manajer udah ketika usaha, tinggal nunggu waktu aja nggak bakal bisa bayar kita. Ya, kalau ya investasi kebanyakan sehingga harus pegang. Ya, atau financingnya salah. Contoh, beli rumah pakai kartu kredit. Itu kan harusnya rumah pakai KPR ya, karena 20 tahun. Itu pakai kartu kredit, udah dari lubang aja, bunganya gede banget. Ya, atau aspek manajemen, emang manajemennya terkenal historinya modus dan mafia. Ya, sorry ya kita kenal naga-naga itulah. Ya, dan Om Yawan juga Yawan ini salah satu pakar naga karena mulutnya bau naga. Ya, emang modusnya mafia atau ketidakmampuan pengelolaan pemain baru. Ya, saya ambil contoh sedikit, sorry. Di industri mobil, pembiayaan mobil, ya. Lu kalau ngebiayain mobil kayak Carry, ya mobil yang first player, gua mau belajar pasti gua nggak main mobil Colt, gua mainnya pickup kecil. Jadi gua baru masuk. Nah, mobil yang first entry itu apa yang tadi? First entry, small entry. Orang baru mulai usaha dan ini orang baru mulai jalan dan ini nggak punya pengalaman cukup sebelumnya. Ya, dia baru masuk sini nyoba. Kenapa pensiunan lah, punya duit, coba-coba lah, anak bos, nyoba-nyoba usaha punya modal. First entry itu nggak boleh lebih dari 3%. Paling mentok 5% dari portofolio.
Kalau lebih dari 3% itu resikonya bakal gede. 5% itu udah kenapa? Ini high risk business. Ini buat contoh, jadi ada portfolio risk, resiko portfolio. Ya, kenapa? Ketidakmampuan pengelolaan pemain baru, men. Kemungkinan gagalnya tinggi banget. Saya ambil contoh sedikit. Bisnis melihara ikan itu ada dua, pembibitan dan pembesaran. Apa yang paling menguntungkan? Pembibitan. Kenapa? Ruangannya cuma segede ruangan ini bisa bikin sejuta ekor. Tapi masalah dengan pembibitan itu kayak ngurusin bayi, harus telaten banget, tingkat kematiannya gede banget. Bisa setengahnya mati di seminggu pertama. Tapi kalau lu jago, kagak ada yang mati. Dalam sebulan pertama, lu baru beli, mau gedein, lu pakai yang kecil-kecil itu baru 1-2 cm. Ya, itu bisa jadi sisa cuma 10%, 90% mati. Makanya mereka pembesaran maunya ada yang sangkal nggak yang sebulan 10 cm, 12 cm. Jelas? Why? High risk. Makanya pemainnya dikit. Tapi yang dikit itu duitnya gede. Ambil contoh ya, satu indukan bisa bikin 100.000 sampai 200.000 anak. Kalau satu anak lu jual 200 sudah berapa ya? 200 sekarang ada 100.000 berapa? Gede kan? Cuma gara-gara 2 biji acok-acok pok dan dapat berapa? Tapi kalau nggak mampu kelolanya, nah kalian analisa itu enggak? Lalu aspek lainnya memang modus pejabat kredit dan sales kita atau kelengkapan dokumen kita nggak lengkap. Ini berurusan nanti ke pengadilan pasti kalau itu. Wah, Ican ini suka ngilangin surat jalan. Ini profiling dong. Nanti turunin kecil semuanya. Dasarnya ini. Nah, kita akan bahas begini-begini nanti ya. Setelah kita break ya, untuk kedepannya. Ini masih sesi 1 ini masih ngomong strategi besar ya. Oke, kita break dulu boleh? Boleh. Boleh ya. Kita kasih sampai buat semua. Thank you. Ya silakan sudah kami sediakan makanan di pojok. Yang dibayarkan oleh silakan. Yuk keluar makan. Kalau merokok di luar ya. Iya keluar dari sini. Iya. Nggak boleh di lantai yang sama. Sri, saya. Ini.